Ya. Mau kasih apa nih? Kasih slide ya? Slide. Berapa tadi nomornya, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bosan-bosan kita ucapkan kepada Bapak Ibu dan panitia UPT Perpustakaan. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas segalanya bedah buku yang ada 2 sesi. Sesi yang pertama ini buku yang akan dibedah yang berjudul Sholat Duha. Buku ini bisa diakses di mana, Bu? Bisa diakses di toko buku, di Google. Di Langsa belum ada, Pak. Dia adanya di Bandung, Cirebon, sama Medan. Untuk adik mahasiswa mungkin bisa mengakses link Zoom acara kita ini melalui dosen yang bersangkutan ya, dosen baru. Nanti pembedah kita ini Pak Dr. Muklis Rais MA yang akan membedah buku dari Bu Dede Nur Siti Khadijah yang berjudul Sholat Duha. Nanti bisa lewat via Zoom juga bisa. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, kita serahkan acara bedah buku ini kepada pembedah dan kepada adik-adik. Nanti boleh bertanya kalau ada pertanyaannya. Atau Bu, ini ada nggak sinopsisnya di Google? Oke, kita serahkan kepada Bu Dede Nur Siti bercerita tentang bukunya. Kami persilakan. Terima kasih kepada memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dengan menafas alhamdulillah terima kita dapat berkumpul di perpustakaan kita tercinta IAIN Maksa. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dileptin dengan lafaz alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala yang saya hormati tentunya Bapak Ketinggi Rektor IAIN Maksa. Pada hari ini mungkin akan mengatakan yang saya hormati Kepala UPT Perpustakaan IAIN Maksa Ibu Julita, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Moderator Pak Mukadar dan Bapak Pembedah Pak Muklis. Kayaknya sebenarnya beliau berdua ini lebih ahli daripada saya, karena saya masih gelar MPD belum dokter. Doakan mudah-mudahan suatu saat punya kesempatan dapat gelar yang sama. Panjang cerita hingga saya bukukan buku ini. Berawal dari saran almarhum Suprayatna Wajiman, seorang dosen terkenal di UIN Sumatera Utara. Beliau mengatakan, apa sih kegiatan program sholat duha yang selama ini ada di sekolah-sekolah itu berdampak pada anak-anak yang menjalankannya. Kita tahu bahwa orang pintar di Indonesia ini banyak dengan berjuta gelar, baik depan maupun belakang, seperti itu, dengan berbagai macam jenis gelarnya, baik dia hukum, pendidikan,
ekonomi, sejarah, dan segala macam. Tapi apakah pendidikan yang kita peroleh saat ini benar-benar penuh makna? Nah, kita biasanya termasuk sekolah ya atau kuliah. Apakah kuliah kita selama ini yang kita jalani itu sudah bermakna atau belum? Atau hanya sekadar cuma dijalankan seperti roda berputar atau waktu yang berputar seperti itu. Kekosongan hati akan terjadi di dalamnya seperti itu. Lalu karena ide beliau almarhum saudara Sayyidina Muhammad salawat atas beliau, semoga dapat tempat yang mulia di sisi Allah, saya melakukan penelitian dengan almarhum Dr. Indra Jaya. Dapatlah hasilnya penelitian ini terwujud dengan beberapa sekolah di Kota Binjai. Dengan wawancara, namanya istilahnya grounded research. Jadi penelitian kualitatif untuk pengembangan teori. Jadi saat ini sekolah-sekolah yang menggunakan atau menerapkan program sholat duha sudah bisa menggunakan teori ini, bahwa sholat duha program itu benar-benar bermanfaat pada proses belajar mengajar. Kemudian teknologi yang canggih, setelah penelitian, kemudian dipublish di jurnal, hingga akhirnya banyak yang memplagiasi tulisan ini. Dari itu tulisan ini terdesak untuk dipatenkan. Cuma karena kekurangan biaya mempatenkan atau haki namanya ya, maka jalan satu-satunya adalah harus dibukukan agar dia punya ISBN bahwa ini adalah teori yang memang dikerjakan atau diteliti dengan susah payah, bukan dengan mudah memplagiasi kanan kiri tanpa mengedit sama sekali. Bahkan kami lakukan dengan lokasi yang berbeda, tulisan yang sama. Jadi makanya buku ini hadir di tangan pembaca sembari mencari makna lain dari sisi sholat duha dalam pendidikan kita saat ini. Mungkin itu saja dari saya karena memang waktu yang diberikan tidak terlalu banyak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Ede Nur Siti Khadijah yang menjelaskan latar belakang publish buku dengan judul Sholat Duha, berkahnya dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar. Dari siapa teman-teman? Oke, dan selanjutnya mari kita masuk pada sesi sebenarnya bahasanya bahasa klinis sekali ya, pembedahan buku gitu, bedah buku gitu ya. Belum secara akademis belum ada bahasa yang untuk kita Pak ya. Masih istilah klinis ya. Bedah ya. Oke, kita persilakan kepada Bapak Dr. Muklis Rais untuk membedah buku Ibu Didi Musyadi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih pada Pak Moderator yang saya hormati dan penulis Ibu Dede Siti Khadijah, dipanggil Bu Khadijah. Para hadirin dan pemirsa yang ada di yang menyaksikan via Zoom virtual. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bapak. Buku yang ditulis oleh Bu Dede Siti Khadijah ini tentang sholat duha. Memang kalau kita baca judulnya itu sangat sederhana ya, sangat sederhana. Buku ini merupakan penelitian langsung ya, penelitian lapangan yang ditulis dalam proses studi S2 di Medan. Tapi sebelumnya yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah
mungkin kita tidak banyak menggali tentang sholat duha ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah dengan waktu duha di dalam Al-Quran. Bahkan salah satu surat di dalam Al-Quran itu namanya surat Al-Duha. Salah satu waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalamnya. Dari sekian banyak waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Nah, saya lihat juga di dalam buku sholat duha ini ada disebutkan landasan-landasannya. Nah, dan ini menunjukkan ciri khas penulis yang berlatar belakang kampus Islam. UIN ya. Ini salah satu ciri khas yang kadang kita di IAIN ini melupakan ini. Salah satu landasan kita. Dan rata-rata semua waktu, mulai dari waktu, kalau kita perhatikan nih, sumpah Allah di dalam Al-Quran itu dengan waktu, mulai dari waktu subuh, waktu fajar, waktu duha, kemudian waktu siang, waktu sore, waktu malam, dengan pilihan diksi kata yang bermacam-macam. Waktu malam saja Allah sebutkan dalam banyak kata, dalam banyak diksi tentang malam saja. Itu artinya di masing-masing waktu itu ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan dengan kita, yang sampai sekarang mungkin tidak semua, belum semua terungkap. Ya, salah satu sumpah Allah dalam Al-Quran itu dengan waktu duha, demi waktu duha. Ya. Waktu yang biasa digunakan pada umumnya manusia untuk istirahat. Karena juga penelitian ini, ya, kalau saya lihat dalam buku ini, sholat duha yang diterapkan dalam sekolah di pesantren, ya, pesantren tingkat SMP, ya. Ini di waktu istirahat, misalnya. Dan memang di waktu istirahat itu pilihan waktu sholat duha yang sangat tepat, saya pikir. Karena salah satu dari waktu duha, mulai dari terbit syuruk sampai menjelang sholat zuhur sekitar setengah jam sampai 1 jam menjelang sholat zuhur itu masih ada waktu untuk sholat duha. Nah, waktu yang dipilih dalam penelitian, bukan dipilih dalam penelitian ini, memang sudah ditetapkan oleh sekolah, ya, ya. Sudah ditetapkan oleh sekolah, pihak sekolah, sejak kepemimpinan kepala sekolah, ya, kepemimpinan sekolah yang sedang menjabat. Dan itu baru kepala sekolah itu yang menerapkan sampai kemudian sampai terakhir beliau menjabat, ya. Nggak tahu sekarang masih, ya, tapi programnya masih. Nah, yang ingin kita angkat adalah waktunya. Jadi di antara waktu duha yang panjang tadi, mulai dari waktu syuruk sampai menjelang waktu zuhur, waktu istirahat, belajar, itu memang waktu yang sangat tepat dipilih untuk diberikan edukasi kepada siswa atau santri yang di pesantren tingkat SMP itu, waktu sholat duha, waktu istirahat. Karena waktu yang afdal itu kalau kita baca di dalam hadis itu, ketika perut atau lambung unta yang istirahat di atas pasir itu, lambungnya itu mulai terasa panas. Artinya matahari sudah mulai memanas. Kalau di kita sekitar jam 10 itu kurang lebih. Itu waktu yang sangat afdal. Dan waktu yang ditentukan oleh sekolah ini, saya pikir waktu yang sangat tepat, tidak salah pilih. Dan
Apa yang ditulis oleh Bu Dede ini lebih, kalau saya melihat lebih kepada pembuktian secara empiris, lebih membuktikan secara empiris. Ya. Karena kalau kita baca fadilah, keutamaan sholat duha itu luar biasa banyak. Namun untuk membuktikan secara real di lapangan, ya butuh jadi pembuktian. Kemudian ingin digali, ditelusuri apakah ada perbedaan antara santri atau siswa yang intens, rajin menunaikan sholat duha pada waktu istirahat, ya, pada waktu istirahat jeda belajar. Kemudian ternyata saya lihat ada juga santri atau siswa yang malas-malasan, ya, yang malas-malasan, yang tidak melakukan sholat duha, ada juga, ada. Nah ternyata ada perbedaan. Jadi di antara waktu belajar itu memang badan kita, tubuh kita secara fisik itu butuh istirahat. Maka waktu duha adalah memang waktu yang sangat tepat untuk istirahat. Sebagaimana Rasulullah juga yang menyebutkan dalam sebuah hadis beliau, "Jumilat qurratu aini fi shalah." Jadi bagi beliau sholat itu adalah sebagai penyejuk mata. Dan sholat juga bagi Rasulullah itu adalah sarana untuk istirahat. Maka tidak heran Rasulullah ketika akan datang waktu sholat wajib khususnya, beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, istirahatkan kami, istirahatkan kita semuanya ini dengan sholat. Artinya sholat itu adalah sarana untuk istirahat. Sarana untuk menenangkan diri, untuk merefresh kembali, atau untuk mengupdate kembali. Capek, lelah setelah belajar mungkin di oleh pesantren itu dari jam 7 mungkin, jam 7.30 mungkin, 7.30 ya, rata-rata di sekolah seperti itu. Dari jam 7.30 istirahatnya jam 10, jam 10.30, 9.30. Jadi setelah mungkin capek belajar, mendengarkan penjelasan guru di kelas, istirahat. Nah, pada saat istirahat itulah otak kita ini butuh asupan oksigen, butuh dialirkan kembali darah. Kapan itu? Pada saat sholat duha. Ya, pada saat sholat duha. Selesai sholat duha, 2 rakaat minimal. Paling kurang disebutkan dalam hadis itu juga 4 rakaat, 2 rakaat. Itu bisa, keutamaannya itu bisa merefresh kembali, bisa menyegarkan kembali otak kita. Orang yang kalau otaknya sudah segar untuk menerima transfer ilmu dari guru, menerima penjelasan pelajaran-pelajaran dari ustadznya, dari gurunya, itu akan lebih mudah lagi setelah diistirahatkan dengan sholat tadi. Kemudian juga secara umum, mengapa Allah bersumpah dengan waktu juga? Waktu duha itu waktu yang banyak dilalaikan. Waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Seharusnya istirahat sejenak, lelah. Ya. Kalau kita orang-orang beriman ini, yang dianjurkan untuk sholat duha, istirahatnya. Ketika kita lalai, coba lihat kejadian-kejadian alam, peristiwa alam itu banyak terjadi pada waktu duha. Peristiwa tsunami 18 tahun yang lalu, ya, 18 tahun yang lalu, itu terjadi pada waktu duha. Pada waktu duha, di saat manusia lalai. Kemudian juga tsunami di Pangandaran dulu, Jawa Barat juga seperti itu. Pada waktu duha, di saat orang-orang banyak yang lalai. Nah, jadi kalau saya lihat penelitian yang ditulis oleh UPD ini lebih kepada pembuktian secara empiris. Mungkin kalau hanya baca-baca saja, ada yakin, tapi mungkin kurang meyakinkan. Jadi kalau kita langsung tes kepada
kita sendiri yang merasakan mungkin yang rajin sholat duha, atau dibuktikan secara penelitian di lapangan, santri-santri yang sholat duha dengan santri yang tidak sholat duha, itu akan lebih meyakinkan lagi. Nah, berdasarkan penuturan dari guru-guru yang diwawancarai oleh penulis di dalam buku ini juga membuktikan seperti itu. Jadi kalau para pemirsa, para audien ingin mencoba dahsyatnya sholat duha, bahkan ada buku juga yang berjudul The Miracle of Duha, rahasia di balik sholat duha, itu juga mengungkap fakta-fakta tentang rahasia di balik keutamaan sholat duha ini. Dan apa yang dirasakan oleh santri-santri juga begitu. Antara teori-teori yang ada di dalam hadis yang disebutkan sebagai landasannya, kemudian dibuktikan secara lapangan, itu memang betul-betul nyata. Nah, kemudian secara akademik juga, orang yang rohaninya lebih jiwanya lebih rileks, itu akan sangat mudah untuk menerima transfer knowledge, ilmu, pengetahuan, sehingga kemudian muncul motivasi yang luar biasa. Karena salah satu yang memudahkan siswa belajar itu diantaranya adalah motivasi yang bersifat rohiyah. Nah, sholat itu adalah salah satu cara kita untuk menumbuhkan motivasi tadi dengan sholat. Bukan hanya sholat duha, tapi sholat yang lain juga. Bahkan dulu ada yang meneliti tentang sholat tahajud di pesantren juga. Mirip-mirip dengan penelitiannya. Antara santri yang tidak sholat, antara santri yang sholat tahajud dengan santri yang tidak sholat tahajud, itu terlihat perbedaannya. Lebih energik berpikirnya santri-santri yang rajin sholat tahajud, apalagi di waktu yang sangat afdal, sepertiga malam terakhir. Nah, begitu juga dengan penelitian ini, karena waktu sholat duha yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu di waktu duha jam 9.30 sampai jam 10 ya, kurang lebih. Jadi mungkin demikian ya sekilas yang bisa saya tangkap dari penelitian ini, secara umum lebih kepada pembuktian secara empiris. Demikian mungkin saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih kepada pembedah buku Bu Dede, sholat duha, berkahnya dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar. Ini sebenarnya kan lebih kepada pendidikan, fakultas tarbiyah ya, biasanya kami kalau di dunia pendidikan itu kan tidak terlepas dari kognitif, afektif, dan motorik. Nah, bisa nggak kalau saya menangkap buku ini seperti itu, ada tahapan kognitifnya, ada tahapan psikomotoriknya, ada tahapan afektifnya. Contohnya, kognitifnya itu melalui bidang studi fikih. Ini mohon maaf Pak Bunda, mengambil pertanyaan, itu lebih menghidupkan suasananya. Jadi seperti ini. Kalau di pendidikan kita kenal 3 ranah. Ranahnya itu untuk kompetensi atau kemampuan siswa. Dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kalau dalam buku saya ini, dia kan berkah. Berkah itu artinya nilai tambah. Kita bisa mengartikan bahwa berkah adalah nilai tambah. Berkahnya dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat duha, dia punya nilai tambah motivasi, dan hingga akhirnya nanti dalam penelitian yang saya lakukan bahwa
orang-orang yang dengan motivasi tinggi akan meningkat juga hasil belajarnya. Oleh karenanya, hasil belajar itu kan termasuk dalam 3 ranah. Hasil belajarnya itu harus dilihat dari aspek 3 ranah tersebut. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara kognitif, ketika seseorang punya motivasi kan ada 2 ya, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dari dalam diri sendiri harus punya motivasi. Sama halnya ketika melaksanakan sholat duha, dia harus punya motivasi sendiri bahwa kalaupun tidak disuruh atau ini bukanlah sebuah sunnah, ini bukan kaitannya dengan sunnah atau wajib ya, tapi bagaimana sholat duha itu menjadi hal yang dibutuhkan dalam hidup, sehingga motivasi intrinsik itu sangat dibutuhkan. Ketika motivasi meningkat, maka tidak ada guru pun dia akan belajar. Nah, sholat duha itu kan waktunya istirahat ya. Ketika dia istirahat, dipakai untuk hal yang bermanfaat seperti sholat duha, maka motivasinya itu, kesegaran waktu wudhu itu akan berpengaruh pada dirinya dan jiwanya, seperti itu. Ketika dia motivasinya meningkat, maka hasil belajar yang tadi Pak termasuk afektif. Afektif itu adalah termasuk kebiasaannya. Nah, kebiasaan dia untuk sholat duha, sehingga ketika dia tidak sholat duha, dia akan merasa kehilangan, seperti itu. Itu afektifnya, dari segi afektifnya akan berubah. Bahwa ingat ya, bahwa ini bukan hal sunnah atau wajib, tapi sebuah kebutuhan. Ketika memang dia sudah continue. Dan hanya orang-orang yang rajin sholat duha yang tahu bahwa ada hal yang tersimpan dalam sholat duha yang bisa dirasakan dalam hati sanubari orang tersebut. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata seperti itu. Nah, balik lagi bahwa secara afektif dia akan meningkat sendiri karena dia punya kebiasaan yang baik. Nah, secara kognitif, di mana kognitif akan meningkat pada saat jam pelajaran SMP itu dari jam 7.30 sampai 12.30. Tidak ada sholat zuhur di dalamnya, tidak ada sholat wajib dari antara jam 7.30 sampai 12.30 itu tidak ada sholat wajib. Sementara tindakan sujud itu dapat meningkatkan kognitif. Di buku saya juga telah dijelaskan bahwa dari wudhu itu dapat mencegah penyakit kanker, pila, asam urat, rematik, sakit kepala, sakit mata, dan sebagainya. Kemudian ketika sholat, waktu sujud itu posisi jantung berada di atas kepala sehingga membuat darah mengalir maksimal ke otak. Hal ini berarti otak mendapat pasokan darah yang kaya akan oksigen dan dapat memacu kerja sel-selnya. Secara kognitif, sholat duha itu bisa meningkatkan kecerdasan melalui sujud. Ingat ya, melalui sujud. Kita ulang lagi bahwa tidak ada sholat wajib dari jam 7.30 sampai 12.30. Sementara kita butuh sujud untuk meningkatkan daya otak tadi. Maka dilakukanlah program sholat duha itu secara kognitif. Lalu secara psikomotorik atau keterampilan. Nah, anak-anak yang terbiasa dengan sholat duha itu ada di materinya kelas 7 dan kelas 8 tentang sholat. Anak-anak yang sudah terbiasa dengan sholat. Tingkat psikomotornya ketika nanti mungkin di KD atau di capaian pembelajaran tentang sholat, untuk mempraktekkan sholat dia sudah terbiasa, tidak lagi tanggung ketika mungkin ada cara. Karena program sholat duha ini sangat penting untuk sekolah-sekolah, baik dia sekolah IT maupun sekolah non-umum ya, SMP, SMA, atau SD. Karena bagus sekali untuk peningkatan afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Dede Siti Farida dalam menjelaskan isi buku yang ditulis oleh Ibu Dede. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap klinis pembedahan. Ini bukan menjatuhkan penulis ya, tapi dalam hal buku, literasi, plagiasi harus dijelaskan
kelebihan dan kekurangannya. Tadi Pak Dr. Muklis sudah menjelaskan diksi dalam buku ini bagus. Kemudian isinya itu membuktikan secara empiris di lapangan. Itu kita persilakan kepada Pak Dr. Muklis untuk membedah isi buku begitu. Ya. Bedah itu biasanya harus tersayat-sayat. Iya, saya darah. Ya. Kalau yang siswa-siswa ya, santri yang proses pembiasaan santri untuk sholat duha ini, yang tidak apa saya lihat tidak dilepas begitu saja, tidak dianjurkan pokoknya jam sekian harus istirahat. Tapi memang sudah saya lihat di awal sudah diberikan edukasi, ada bimbingan dan arahan seperti mulai dari tata cara sholat duha, ya diajarin ya tata cara sholat duha, kemudian apa waktunya tidak ditentukan. Cuman mungkin ya karena saya lihat di sini ternyata masih ada mungkin beberapa orang mungkin ya, nggak banyak, masih ada santri yang belum menunaikan sholat duha. Nah, ada nggak sanksi khusus untuk santri-santri yang tidak menunaikan sholat duha? Saya belum menemukan di sini, karena kan ini kan di pesantren. Saya pikir ya biasa-biasa saja ini penelitian di pesantren. Tapi kalau di sekolah yang latar belakang pendidikan agamanya sangat minim, seperti di SMP, ya, SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi umum, mungkin mereka ya wajar karena memang tidak mereka tidak bukan boarding school ya. Ini boarding school yang seharusnya siswa atau santri yang memang sudah di pesantren ini sudah lewat itu, sudah nggak ada lagi. Kalaupun ada hanya mungkin yang dari segi rakaatnya saja mungkin hanya sekedar yang penting sholat duha, ya. Lebih kepada istilahnya itu kalau istilah Kak Nur dulu hanya sekedar gugur kewajiban saja, ibadah formalitas saja. Kalau bahasa kita apa istilahnya itu hanya sekedar skor muka saja, sekedar gugur kewajiban saja, ibadah seremonial istilahnya. Jadi saya pikir kalau penelitian ini dilakukan di pesantren, itu bagi saya menurut saya itu biasa saja, karena memang mereka selama 24 jam mereka dipantau oleh, kalau di asrama mereka ada pamongnya, ada musyrifnya, di kelas mereka ada guru atau ada wali kelasnya. Jadi menurut saya wajar-wajar saja kalau siswa banyak kemudian menunaikan sholat duha. Dan aneh kalau ada siswa santri yang malas sholat duha. Dan itu seharusnya stressingnya di situ. Jadi bentuk mungkin hukuman yang bersifat edukatif kepada santri yang tidak sholat duha sama sekali atau yang malas-malasan sholat duha sama sekali, mungkin perlu diangkat, ada nggak kira-kira hukuman edukatif yang diberikan kepada santri yang tidak sholat duha sama sekali atau yang malas-malasan. Ini yang belum nampak di sini, karena jadi diharapkan kan dari sholat duha ini secara kognitif, kemudian afektif, psikomotorik. Jadi siswa itu bukan hanya sekedar mereka bisa menunaikan sholat duha dengan cara didorong atau diburu mungkin ke masjid pada saat istirahat, tapi ada kalau bisa, namanya di pesantren itu sudah menjadi hal yang kalau ditinggalkan di santri mereka akan merasa sehari kok nggak sholat duha misalnya, merasa gelisah kalau mereka meninggalkan sholat duha. Ya, ibarat dalam sebuah ungkapan itu, kalau orang yang sudah sangat dekat sekali dengan Allah, ibadah-ibadah yang sunnah itu bagi mereka wajib, maka muncul sebuah ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin.
Hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Jadi amalan-amalan baik bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang biasa-biasa saja, itu bagi mereka adalah sebuah maksiat. Meninggalkan sholat duha hanya 2 rakaat saja, bagi orang-orang yang kedekatannya dengan Allah sangat kuat, itu bagi mereka sebuah maksiat. Kalau mereka tidak menunaikan sholat duha 4 rakaat minimal atau 6 rakaat, kalau hanya 2 rakaat saja, itu bagi mereka adalah sebuah kesalahan. Nah, apakah siswa yang tidak sholat duha ini ada hukuman secara hukuman edukatifnya? Padahal di pesantren, ya. Nah, seharusnya ini memang sudah menjadi kebiasaan. Kecuali kalau tadi di sekolah yang latar belakangnya umum SMP, SMA, SMK misalnya, itu wajar. Kadang mereka mungkin latar belakang atau pengetahuan tentang sholat duhanya mungkin sangat minim. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Dede. Baik, terima kasih. Jadi memang sekolah kemarin itu kan di Anda 2 yang Islamic Center. Memang boarding school namanya, tapi dia pulang hari, tidak minat, kecuali anak-anak yang mungkin dari Selatan seperti itu. Itu pun dari 180 orang satu SMP itu hanya sekitar 2-30 orang yang minat. Nanti rata-rata full day. Jadi pagi-pagi pulang sore, pagi-pagi pulang sore. Dan mereka memang ada khusus ruangan untuk tidur siang di sekolah itu. Jadi khusus untuk akhwat, tidur siangnya ada sampai jam 2. Jam 2 kegiatan ekskul, ba'da asar pulang, seperti itu. Kalau tidak melaksanakannya, nah itu saya lagi cari nih Pak, mohon maaf ya Pak, dengan keterbatasan kemampuan saya. Tapi saya tadi malam sempat baca bahwa di buku saya tertera bahwa ketika dia tidak melaksanakan sholat duha, maka dia diberi taksir atau hukuman pendidikan itu ya. Hukuman pendidikan adalah membersihkan masjid di halaman 106. Adapun hukuman pedagogis yang diberikan adalah membersihkan masjid, kamar mandi dan lain sebagainya. Itulah berbagai di halaman 104. Berbagai hal tersebut membuktikan bahwa sholat duha dapat berperan dalam peningkatan motivasi mereka. Jadi mereka kalau nggak sholat duha kena hukuman membersihkan masjid, kamar mandi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau kalau sholat duha yang 2 rakaat mungkin atau 4 rakaat dari 5 atau 10 menit selesai, tidak perlu membersihkan masjid, kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak sholat duha karena ada absensinya, seperti itu dia akan kena takzir atau mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muflis dan Bu Fidi Nur Siti atas keterangan tentang bukan kekurangan sebenarnya, nggak pas. Kok bahasanya apa ya? Bukan kekurangan, bukan masalah kelebihan dan kekurangan, tapi bukan penekanan kepada kekurangan. Tapi ada peluang untuk dikaji dari negara. Peluang. Nah, bagi mahasiswa, peluang bagi untuk judul skripsi. Jadi pembebasan ini kan, buku kira-kira gimana kan jadi bahan skripsi kan, lanjutan. Sekarang itu sudah Telekom terus, Telekom ke depan kan, Pak, kuliah saya ini dengan Pak Dr. Muflis. Oke Pak Dr. Muflis, kira-kira kelebihan buku ini apa gitu? Kalau saya lihat tebalnya bagus, tebalnya kan, udah itu kualitas kertasnya bagus. Biasanya kan kertas kita kan kertas putih kan, nah ini kertasnya bagus. Ya, kelebihan buku ini mau tahu ya? Mau tahu saja atau mau tahu banget? Jadi kelebihan buku ini penulis bisa menjadikan sesuatu yang sederhana, yang dianggap sepele bagi kita, yang bisa membuat kita lebih perhatian lagi.
ya tentang sesuatu yang sederhana, yang sepele yang bisa menjadi berharga, tentang waktu yang banyak dilalaikan oleh umumnya manusia. Jadi sesuatu yang sederhana, ya sesuatu yang sederhana bisa banyak yang tahu. Ya dalam ini berdasarkan hadis juga, karena kita ini di tubuh kita ini dalam satu hadis itu ada sekitar berapa sendi. Dan setiap sendi yang ada di dalam tubuh kita itu butuh untuk dikasih sedekah, butuh untuk diberi sedekah. Dan sarana untuk sedekah, untuk persendian yang ada di tubuh kita itu melalui sholat duha. Itu ada hadisnya. Ya. Nah ini ya hadisnya ya. Saya bacakan. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amri bil ma'ruf sadaqah wa nahyi 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Saya bacakan terjemahnya ujungnya saja. Semua ini jadi kalau kita mau dapat pahala sedekah ya, bukan sedekah secara materi, kita bisa sedekah dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang berbuat munkar, ya itu sedekah. Tapi untuk bisa mencakup semuanya tadi, kita tidak perlu berzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang berbuat munkar. Tak perlu kita lakukan itu semua. Cukup dengan sholat duha itu sudah merangkum semua. Kita bisa mendapatkan pahala sebagaimana kita berzikir yang banyak tadi. Nah, jadi buku ini bisa berhasil menurut saya mengalihkan perhatian kita dari sesuatu yang sederhana menjadi berharga. Yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Seharusnya waktu duha itu bukan kita pakai untuk ngopi, fokus ngopi sehingga kita lupa untuk harus sholat. Tadi disampaikan oleh penulis, tidak ada waktu sholat wajib antara subuh sampai sholat zuhur. Nah, adanya sholat sunnah. Yang fadilahnya tadi utamaannya kita bisa merangkum semuanya tadi, tidak perlu melakukan semuanya tadi. Berzikir, mengajak orang pada kebaikan, mencegah berbuat munkar. Cukup kita 2 rakaat menunaikan sholat sunnah. Ini nampak nggak muka aku mau orang nih? Setara dengan kita berzikir yang banyak tadi. Nggak nampak. Siapa nih? Jadi penelitian ini, buku ini membuat sesuatu yang ringan, yang sederhana, bisa mungkin selama ini kita tidak perhatian, mungkin dengan penelitian ini lebih membuat kita perhatian lagi. Jadi kalau kita mau banyak sedekah, ya dapat banyak pahala sedekah, tiap hari harus sholat duha. Kampus nih kalau waktu jam 9:30, jam 10 itu banyak orang. Saya lihat orangnya itu saja saya lihat. Ya, nah, karena dekat ya, dari syariah itu gitu ya. Nampak ada orangnya itu saja. Nah, mudah-mudahan kita berharap setelah adanya buku di bedah masjid kampus kita ini waktu duha itu amin. Ya, amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada penulis buku sholat duha. Berkahnya dalam motivasi yang belajar oleh Ibu Musik Mekorida dan pembedah oleh Bapak Dr. Mukti Rais MA. Sebenarnya ingin sekali kita membedah ini, mengenai kenapa? Biar lebih bagus lagi kan begitu. Nah, untuk adik-adik sekali, untuk adik-adik mahasiswa, boleh beli buku ini atau hubungi Ibu Dede untuk lanjutan skripsinya gitu. Karena metodologinya bagus juga, teorinya bagus, teorinya bagus ini. Ada pendapat Imam Al-Ghazali, ada Al-Shihab. Nah, sebenarnya kita ingin bedah lagi penulis itu ya, penulisnya
sumber datanya dari mana. Pengen kita bahas nih sebenarnya, cuman karena waktu kita cuma 1 jam, tadi ada 1 jam kan. Atau gimana? Kita kasih kesempatan bertanya untuk ya. Masih ada waktu kita 10 menit lagi untuk jam 3. Ada 10 menit lagi ya, boleh bertanya. Terima kasih Pak Dr. Zulkarnain ini, Pak Direktur Pasca atas kedatangannya, Pak. Boleh, ada yang mau bertanya? Kita ada masih ada waktu 10 menit. Boleh tentang bukunya, boleh tentang pembimbingan, atau tentang apa namanya, mengakses bukunya di mana? Ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan juga mahasiswa-mahasiswi atas kehadirannya di acara Kita Buku. Insya Allah tahun depan kita buat lagi. Kita cari buku-buku yang bagus. Ya. Oh ya, statement. Ya, maaf, saya bukan anaknya, jadi nggak ngerti statement. Ya, kita persilakan kepada Ibu Didi untuk closing statement itu. Tanya ada ya kalau closing statement. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi yang ingin saya katakan bahwa belajarlah dari sekarang, apapun yang terjadi maknanya. Apapun hal yang terjadi. Kesandung pun maknanya. Jangan ngedumel bahasa, akhirnya saya nggak tahu ya. Tapi bahasa ilmiahnya nggak ikhlas dengan apapun yang Allah kasih. Bahkan ada di sini tertusuk jarum itu adalah kehendak Allah. Bukan berarti kita pasrah dengan ketentuan. Kita tetap usaha, tapi apapun yang terjadi coba dimaknai. Seperti itu. Sama halnya sekarang, ketika kalian kuliah atau melakukan apapun, coba maknai. Itu penting karena belajar tanpa makna itu kosong jiwanya. Pataslah bahwa anak muda sekarang galau tingkat dewa. Papa galau, baca mimi sebentar, galau lagi, galau aja gitu ya. Karena makna belajar itu nggak dimaknai. Apa maknanya nggak ada? Ya udah pokoknya baca, dapat nilai A, selesai. Bukan itu sebenarnya. Maknai. Sholat pun demikian. Jadi sehingga kehidupan kita itu lebih bermakna dan lebih berwarna. Itu satu. Yang kedua, saya mohon doanya kepada audiens di sini. Ini adalah buku perdana saya solo. Sebelumnya saya punya buku ontologi rame-rame. Keroyokan lah bahasa katanya keroyokan. Bidang pendidikan Islami. Karena memang bidang saya bidang pendidikan Islami. Ini adalah buku perdana solo yang tadi saya bilang terpaksa dibukukan. Doakan saya ada 2 buku lagi yang off the road. Mudah-mudahan segera rampung, segera selesai, dan mudah-mudahan lancar sampai ke tangan audiens. Mudah-mudahan ya. Nanti nomor kalau jadi dan sudah beredar di pasaran, nomor ada di bawah ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Ibu Jelita yang memberikan kesempatan, Pak Mazhar sebagai moderator, Pak Mukhlis Faiz atas penilaiannya. Insya Allah, semoga Allah berkahi acara kita dan Allah ridhoi acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada Bu Didi dan Pak Dr. Ada lagi Pak Mukhlis? Oke, cukup. Terima kasih sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.